Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Pada kesempatan yang baik indah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga pada malam hari ini kami kembali berkumpul dalam Zoom ini, dalam mengikuti materi yang akan segera kami dapatkan dari pemateri. Untuk itu Bapa di sorga, kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami pencerahan malam hari ini, sehingga lewat penyampaian pemateri pada malam ini, kami boleh menikmati, merasakan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat untuk kehendak dan kemauan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bagi saudara kami yang masih belum masuk ke Zoom saat ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Percepatkan langkah dan jari mereka untuk masuk ke link yang saat ini sedang kami lakukan. Dan kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Bagi saudara kami yang masih belum sempat Tuhan, tapi sudah mendapatkan link ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun malam ini mereka tidak ikut, harapan kami pada jadwal berikutnya mereka ikut bersama kami untuk menikmati materi yang kami dengar daripada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Semua pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini, baik itu yang membawa pujian, moderator, dan juga host dan co-host, dan kami peserta dan juga pemateri, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga lewat pelayanan mereka pada malam hari ini kami benar-benar menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan jadi dalam hidup kami. Kuasa kegelapan iblis, setan, roh jahat, bahkan pengganggu kami pada saat ini, signal yang mau mengganggu kami, yang tidak bersahabat, malam hari ini Engkau berkati sehingga signal dapat lancar. Di daerah kami juga sedang ada petir dan lain sebagainya menandakan hujan. Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dengan baik dan kami boleh ikuti semua kegiatan ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai pertemuan ini. Terima kasih Tuhan. Acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kita nyanyi bersama ya, walaupun semuanya di mute. Oh, untuk Pak Robert Tarigan kami turut berduka cita dengan kepergian keponakannya. Tuhan sudah kerjakan yang terbaik ya Pak. Mari kita naikkan pujian. Ini adalah lagu pujian yang menjadi berkat buat saya. Kita naikkan pujian El Shaddai. Nanti lewat sudah nyanyi ini nanti kita masuk kepada materi ya. Terima kasih. Tak usah kita Allah menjaga kita. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara kita. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah dan syurga. Ya, Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah dan syurga. Berkatnya melimpah dan syurga. Lagu itu adalah ungkapan syukur saya secara pribadi. Terutama akhir Juni lalu, saya mengalami flu berat, di mana keluarga kami, baik dari pihak ayah dan ibu, banyak yang terpapar COVID. Saya hanya berdoa di kamar saya katakan kepada Tuhan, Engkau adalah tabib, di atas segala tabib, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kesehatan saya. Saya tidak mau lakukan PCR atau keluar rumah untuk ke dokter, karena pada waktu itu rumah sakit penuh semua, dan ada sepupu yang dirawat di rumah sakit sampai dia dapatnya rumah sakit di daerah Cakung. Dan itu pun dia mengeluh. Jadi buat saya lebih baik di rumah, makan yang benar, minum vitamin memang sudah saya konsumsi rutin, tapi saya minta tolong adik saya belikan obat anti radang flu biasa gitu loh. Dan itu saya lakukan, saya istirahat di rumah, di kamar, seminggu lebih, dan akhirnya Tuhan pulihkan saya. Di awal Juli, saya ikuti ibadah dari Pendeta Debbie Bazir siang hari jam 1. Biasanya di awal bulan dia mengadakan perjamuan kudus. Nah, saya siapkan anggur dan roti. Saya imani itu tubuh dan darah Kristus yang memulihkan saya seutuhnya, yang menyelamatkan saya.
Dan puji Tuhan, saya sehat. Begitu juga adik ipar saya dan keponakan saya yang sempat terpapar COVID, tidak harus dirawat di rumah sakit, tapi isoman di rumah. Saya berdoa untuk itu dan dalam waktu 2 minggu mereka sudah pulih dan sehat. Jadi lagu tadi betul-betul pengalaman hidup pribadi saya bahwa Tuhan itu memelihara kita dan Dia maha besar, maha mampu. Seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya. Saya serahkan kepada host, siapa ya? Oh, Ibu Ria ya. Ya, baik ya. Hari ini ada beberapa saya yang belum kenal, ya kan. Mesbah ruangan ini mohon juga namanya diperjelas ya. Ada mesbah ruangan, ya karena kita ingin yang masuk ini jelas siapa-siapa yang tergabung. Nah, dan juga di antara kita yang belum dapat materi nanti bisa berurusan dengan Ibu Ria Kristina, ya. Nah, karena saya tidak mendapatkan nomor-nomor semua. Pak Arfan Nau Zamili bisa buka mic-nya, Pak. Pak Arfan Nau Zamili buka kameranya sebentar. Saya mau tanya, Bapak sudah ada ini nggak, Pak? Materinya, Pak. Buka mic-nya masih tutup, Pak. Mic-nya masih tutup. Ya, itu dapat, Pak. Jadi materi malam ini sudah dapat ya. Nah, Ya. karena kebetulan nama Bapak belum ada di HP saya, jadi saya juga belum bisa share, tapi Ibu Ria kayaknya sudah ada. Nah, karena untuk men-share materi, kita serahkan kepada Ibu Ria. Kita ini lagi belajar bentuk yang lebih indah, Pak. Bagaimana gitu ya, bagaimana supaya kita semakin bersatu. Nah, kalau malam ini, kalau saya juga memimpin, bukan saya lebih pintar dari yang lain. Cuman saya lebih duluan untuk belajar, dan dari Pak Paulus ini hanya mengevaluasi apa yang kita sudah pelajari bersama-sama. Dengan tujuan supaya nanti kita bisa juga meningkat sama-sama. Nah, jadi tidak ada yang berpikir, oh yang satu lebih yang lain. Enggak, justru pertumbuhan bersama-sama. Inilah tujuan adanya kita belajar pada malam ini. Jadi, dan sangat dibutuhkan masukan ya dari teman-teman yang sudah tergabung, karena dengan banyak masukan ini kita akan belajar untuk lebih baik lagi ya, untuk bagaimana menerapkan ke depan dalam sesi ini. Nanti Pak Robert juga akan nanti doa penutup nanti saya berikan waktu. Nah, ini sebagai juga penasihat kita banyak ya yang dia bisa sampai buat kita supaya kita maju juga. Dan hari ini materi kita yaitu hubungan baik ya. Nanti kita baca secara bergilir, nanti saya akan komando pertama, nanti masing-masing kita menunjuk yang lain seperti apa yang kita sudah buat ya. Kualitas hubungan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Nah, ini dakanannya. Segala hal sama, orang-orang akan bekerja dengan orang yang mereka sukai. Segala hal tidak sama, mereka tetap melakukannya. Pemahaman, petunjuk, baca secara bergilir paragraf di bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Sebagian besar pengalaman hidup yang luar biasa, orang-orang bergema di hati dan pikiran kita melibatkan orang lain. Jarang sekali kita mengalaminya sendiri, dan bahkan ketika kita melakukannya, kecenderungan pertama kita adalah membaginya dengan orang lain. Jadi serahkan kepada Ibu Ria untuk membaca paragraf berikutnya, nanti tunjuk lagi siapa yang membaca selanjutnya. Dari pikirkan. Ya, Ibu Ria, silakan baca. Mulai dari pikirkan.
Nggak lihat ya? Oke. Ibu Rina bisa lihat, ini kan materi yang sudah lewat. Materi yang sudah lewat kita ulang lagi, kita evaluasi. Ibu Rina ada? Ya. Saya mau keluar sudah ini Pak Oke. Surbakti, minta Nggak maaf apa-apa. ya. Kalau gitu. Pak Sihar, Pak Dede. Silakan Pak Sihar. Buka mic. Bentar ya Pak. Jadi kita siap-siap untuk membaca bergilir. Ini membuat kita juga bisa mengalami satu yang lain kerjasama yang baik. Silakan Pak Sihar, Pak Dede, mulai dari pikirkan kembali. Mulai dari mana Pak? Pikirkan kembali. Pikirkan. Oh ya. Saya baca ya Pak. Ya. Pikirkan kembali pengalaman terpenting dalam hidup Anda, hal-hal tertinggi, kemenangan terbesar, rintangan paling menakutkan yang diatasi. Berapa banyak hal-hal itu terjadi pada Anda sendiri? Mungkin sangat sedikit. Bila Anda memahami bahwa terhubung dengan orang lain adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup, maka Anda akan menyadari bahwa kehidupan terbaik datang saat Anda memulai dan menanam hubungan yang kuat. Beberapa hal dalam hidup lebih penting daripada orang-orang dan hubungan kita dengan mereka. Kualitas hubungan kita mempengaruhi setiap bidang kehidupan kita. Untuk alasan itu, kita harus melakukan segala yang mampu kita lakukan untuk menciptakan hubungan yang kuat dan positif. Berikut sebagai hal yang perlu diingat saat Anda melakukannya. Kepercayaan adalah landasan setiap hubungan. Mengembangkan kepercayaan bagaikan menciptakan fondasi bangunan. Hal itu membutuhkan waktu dan usaha, tetapi jika itu dilakukan dengan benar, bangunan yang berdiri di atasnya itu kokoh, yang dapat mengatasi badai gempa bumi. Pak Sihar, tunjuk yang lain Pak, untuk lanjutkan Pak. Baik, Bapak Lamsar Silaban. Pak Lamsar, lanjut Pak. Oke. Pak Lamsar susah ininya sinyalnya Pak. Saya, oke. Bagaimana Pak Lamsar kalau alihkan ke yang lain yang lancar Pak, karena kelihatannya Bapak ini bermasalah di. Oke. Oke Pak ya. Oke. Pak Perdosi, silakan Pak Perdosi. Alihkan Perdosi bisa. Oke Pak, sekarang ke Pak Perdosi Pak. Ya. Ya Pak Perdosi, silakan buka mic-nya Pak. Baik. Setiap orang dapat mengangkat orang lain. Ya. Pak Perdosi, Baik. Ya. Setiap orang dapat mengangkat orang lain atau menjatuhkannya. Orang adalah sumber dari kesenangan terbesar kita dan tantangan terbesar kita. Itulah sebabnya John C. Maxwell mengajarkan prinsip tangga berjalan yang mengatakan kita dapat mengangkat orang atau menjatuhkan orang dalam hubungan kita. Bila kita menolong dan menyemangati orang lain, kita mengangkatnya, kita menambahkan hidup mereka, kita membuatnya lebih baik. Bila kita negatif dan egois, kita menjatuhkan orang. Setiap hari kita harus memilih kita akan menjadi yang mana. Terus lanjut Pak, sampai habis apa-apa. Ya.
mem- mempercayai yang terbaik dalam diri orang-orang biasanya menghasilkan yang terbaik dari mereka. Masing-masing kita memiliki pilihan dalam hidup. Kita dapat melihat hal terburuk pada orang-orang dan mendasarkan perlakuan kita terhadap mereka dengan harapan yang rendah. Atau kita dapat memilih untuk melihat yang terbaik terhadap mereka dan memperlakukan mereka demikian. Benar bahwa semua orang dikecewakan oleh orang lain dalam hidup. Semua orang terluka. Setiap orang mempunyai kepercayaan dan rahasia yang disalahgunakan. Tetapi kekecewaan di masa lalu tidak harus mewarnai masa depan kita. Kita dapat dan harus berusaha membangun hubungan yang kuat. Dimulai dengan orang mendekat dan paling penting bagi kita, keluarga kita, dan memancar keluar di tempat itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi, yang manfaat di sini apabila Anda mengembangkan hubungan baik dengan orang-orang, Anda merasakan manfaat berikut ini. Pertama, Anda hidup dengan damai dengan orang lain. Anda mengembangkan jaringan kuat dari orang-orang yang menginginkan yang terbaik bagi Anda. Anda mengalami kepuasan dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Anda mengalami keharmonisan diperlakukan sebagaimana Anda diperlakukan orang lain. Anda lebih mungkin untuk menerima dukungan dari orang lain saat Anda membutuhkannya. Jadi ini manfaat-manfaatnya. Jadi waktu kita membaca tadi, tentu ada beberapa hal yang kita garis bawahi, ya. Nah, saya sendiri, saya bisa beberapa garis bawahi, tapi pada malam ini saya garis bawahi yaitu tentang hubungan ini, jangan sampai pengalaman masa lalu itu akan kebawa sampai kepada sekarang. Di sini gini, tetapi kekecewaan di masa lalu tidak harus mewarnai masa depan kita. Nah, saya belajar dari ini saya garis bawahi, masalah manusia kadang-kadang kebawa dari masa lalu sampai sekarang, sehingga dia tidak mengalami yang namanya damai sejahtera sukacita, karena dia hidup di masa lalu, walaupun sekarang ini, tapi seolah masa lalu, maka dari perkataannya selalu masa lalu. Nah, saya belajar untuk tidak hidup seperti itu. Nah, makanya kenapa saya garis bawahi, saya tidak mau masa lalu saya itu mewarnai untuk masa depan. Saya tidak mau kekecewaan masa lalu itu akan kebawa ke masa sekarang. Nah, itu yang saya garis bawahi. Nah, untuk hal ini mungkin kita bisa membagikan, ya, berkaitan dengan pelajaran kita malam hari ini, karena ketika kita menceritakan itu sama dengan kita sudah membagi hidup, membagi kesaksian, seperti tadi juga Ibu Barita juga ada kesaksiannya, tapi ada lagi kesaksian yang lain. Mungkin Ibu Barita yang garis bawahi, apa kira-kira isinya Ibu Barita? Silakan Bu Barita. Gimana Pak? Sorry. Ya. Saya konsentrasi dari manfaat nomor 4 tuh Pak. Enggak, yang Ibu garis bawahi, yang pembacaan tadi apa Ibu garis bawahi? Kalau saya garis bawahi itu yaitu lembaran tadi sebelum manfaat, di mana berusaha, tetapi kekecewaan di masa lalu tidak harus mewarnai masa depan saya. Dari pembacaan kita tadi, itu yang saya garis bawahi buat saya diri saya. Nah, membuat saya bisa bertumbuh, bisa maju. Saya tidak ingat-ingat sesuatu yang mewarnai saya yang sifatnya kelam, yang sifatnya hal-hal yang buruk, yang sifatnya kadang-kadang mengecewakan saya. Saya nggak mau itu ke bawah sampai sekarang. Ini satu keputusan saya. Nah, kalau Ibu Barita, kira-kira dari pembacaan tadi, dari lembaran tadi depan sampai kepada sebelum manfaat,
apa yang tadi digarisbawahi yang menjadi satu keputusan yang membuat Ibu Barita bertumbuh sampai hari ini. Nah, Kebetulan sama dengan Pak Surbakti. Jadi kepahitan yang saya alami di belakang itu justru mencambuk saya untuk maju dan membuktikan terutama kepada yang membuat saya pahit ya, itu membuktikan bahwa saya bersama Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu yang besar. Kita di sini saling menghormati. Kalaupun saya sharing itu pribadi saya perjalanan hidup saya tidak indah pada waktu itu, gitu loh. Nah, tetapi Tuhan izinkan saya melangkah pakai acara puasa Esther loh, Pak. Bukan langsung melangkah, puasa Esther dulu 3 hari 3 malam dengan pujian firman Tuhan, pujian, air mata dan sebagainya, barulah saya melangkah. Dan ternyata itu langkah besar yang saya ambil. Walaupun kalau dilihat dari materi saya tidak punya apa-apa. Pada waktu itu anak saya baru mau masuk SMA. Jadi saya punya putri 1 ya. Jadi saya bawa, dia sendiri sih yang ajak saya untuk melangkah. Apa yang Mama pertahankan, itu bahasa dari putri saya. Mama setiap hari berdoa, menangis, memuji Tuhan, membaca firman, melaksanakannya. Tapi apa yang Mama harapkan, kira-kira seperti itu kalimatnya. Itu mencambuk saya juga. Nah, ketika dia mau masuk SMA, kami pindah ke Jakarta dari Purwakarta. Saya bukan 0 aja, saya sudah di bawahnya 0 gitu kemampuan keuangan saya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya diberikan talenta, memang tidak prima, tetapi ada Tuhan berikan. Saya bisa masak, saya bisa jahit, Nah, mulai dari situ, Pak. Sahabat saya pada waktu itu Manulife ulang tahun ke-17 tahun. Sahabat saya tahu saya di Jakarta. Agak panjang nggak apa-apa ya sharingnya? Atau nanti sesudah sesi kita sharing lagi. Kalau itu udah bagus, saya udah nangkap bahwa Ibu Barita mengambil keputusan kekecewaan masa lalu tidak mau mewarnai masa depan, kayak gitu ya. Betul, itu betul bagus Pak. sekali. Dan ternyata keputusan itu bukan sesuatu yang salah ketika kita bawa di dalam doa dan mohon pertolongan Tuhan. Hasilnya, tapi harus sabar, karena tidak instan jawabannya. Ya, mantap Bu. Jadi nanti itu kesaksian yang mahal karena alami sendiri. Nanti mungkin itu bisa rangkai di sebuah kesaksian yang berkesinambungan. Nanti mungkin ya untuk ke depan kita buka khusus ada ruang kesaksian juga. Tapi malam ini saya terpikir dengan kesaksian Ibu nanti akan buat seperti itu supaya hidup. Oke, Pak Arfan Nauzamili, coba berkaitan dengan tadi Pak yang kita baca tadi, yang Bapak garis bawahi apa Pak Arfan? Saya kira. Ya, puji Tuhan Pak. Saya sangat sepakat bahwa interaksi kita sebagai makhluk ciptaan pasti kita saling berbenturan di dalam kehidupan kita. Tapi saya diberkati bahwa hubungan baik, menjaga hubungan baik adalah fondasi. Fondasi. Kemudian hal yang membuat kita menikmati pertolongan Tuhan adalah bergerak, meninggalkan posisi, apakah itu nyaman atau tidak nyaman, tetapi kan belum tentu berkenan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita harus bergerak supaya tidak ada masa lalu, masa suram, masa yang belum bertumbuh itu mengganggu warna masa depan kita. Jadi saya sangat diberkati bahwa saya harus bergerak melihat
masa depan itu lebih indah dalam kasih Tuhan. Amin, amin Pak. Amin. Jadi berarti Bapak berpikir bahwa hubungan itu harus diusahakan, ya kan? Harus. Bukan didiamkan ya. Nah, itu luar Baik. biasa juga hari ini. Oke, Pak Yanul Mandrova ini yang Tuhan yang luar biasa juga di sini. Ya, silakan Pak Yanari Mandrova. Yang Baik. apa Bapak? Ya, Bapak bawahi dari pembacaan tadi Pak. Silakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Tadi saya karena materi juga sudah saya dapat tetapi belum print ini. Jadi saya hanya mengikuti alur pembicaraan tanpa melihat teksnya. Tetapi saya bisa menangkap dalam hal apa tadi pembacaan dan juga pengalaman yang digarisbawahi Pak Surbakti dan Ibu Barita, termasuk saudara saya Jamili yang titel dalam. Saya Nia Setengah Pak Jamili. Selamat malam Nia Selatan. Jadi tentu saya mulai dari yang pertama Pak, pemulihan. Saya ambil kata pemulihan ini yang mana pemulihan tidak pernah terjadi dalam diri saya kalau saya tidak terbuka dulu dengan diri saya. Kenapa? Salah satu contoh, orang mau dipulihkan tetapi harus dengan orang lain dulu terbukanya. Tapi bagi saya mulai dari diri saya sendiri. Kenapa? Karena kita ini seringkali apa yang kita katakan beda dengan apa yang ada di hati kita, dan beda juga apa yang kita buat. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang membuat renggang hubungan kita. Ya, kenapa? Karena saling bertentangan. Beda yang ada di dalam hati, beda yang ada di mulut kita yang keluar, beda juga yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Nah, banyak orang tidak memahami akan hal ini. Tapi dalam diri saya mulai dari situ. Kalau seandainya tidak seia apa di hati saya dengan apa di omongan saya, dengan perbuatan saya merasa tertuduh bahwa hubungan saya itu dengan Tuhan dan dengan diri saya sendiri nggak nyaman, nggak ada, seakan-akan tidak ada, putus. Nah, saya menggarisbawahi yang pertama itu saya harus berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Ya. Tak mungkin aku berdamai dengan orang lain dan bisa erat hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan kalau saya sendiri tidak berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, apa yang ada di hati saya katakan dan apa yang saya katakan saya lakukan, maka saya berdamai dengan orang yang kucintai. Nah, yang kita cintai dalam dunia ini yang pertama dulu kan istri. Ya, walaupun ada orang mengatakan kan orang tua, tapi ini istri loh. Ya, kenapa istri? Karena firman Tuhan katakan bahwa suami istri itu satu. Ya, itu teman dalam duka, teman dalam suka, ya, teman dalam perjalanan hidup ini. Jadi mesti kita terbuka, ya, satu dengan yang lain. Walaupun dalam hal suami istri ini seringkali ada ketidakcocokan. Namanya saja lawan jenis, Pak. Ya, tidak cocok. Nah, bagaimana yang lawan itu bisa cocok? Ya, Pak. Ya, bisa cocok. Ya. Jadi Pak Januari, saya sudah nangkap maksudnya bahwa siapa yang lebih rohani itulah yang dulu artinya mengambil sikap, kan gitu Pak ya? Iya. Ya, kan gitu maksudnya. Jadi tidak otomatis orang bisa berdamai, tapi memang menang atas diri sendiri sehingga
bisa juga berdamai kepada orang lain. Luar biasa itu pelajaran di integritas Pak. Memang sudah lewat, tapi nanti kita bisa juga kita upload sampai ke situ. Tapi luar biasa Pak, Bapak punya pengertian juga bisa menolong kita untuk bisa lebih maju. Ibu Ria Kristina, silakan Bu Ria. Baik, dengan ya. Suara dengeran Pak? Dengar? Halo, Gitu. ada? Ada. Saya mengetahui mempercayai dan di orang-orang biasanya menghasilkan yang baik di mereka. Jadi pengalaman saya selama ini Pak, dia ya bukan secara keseluruhan orang, saya sebagai orang itu kadang suka menilai suku lain. Suku ini kebiasaannya, suku itu biasanya begitu, menilai saya yang baik. Nah, begitu Kurang sampai jelas, Bu. dia Kurang jelas. oh ya. Mungkin lebih dekat ya. Silakan terus. Lanjut Bu, lanjut. Suaranya nggak kedengaran, Bang. Oh, nggak kedengaran. Itu baru kedengaran nih, baru kedengaran sekarang. Ini Baik. Baru jelas. Baru Ya, mantap. mempercayai yang terbaik dalam biasa hasil yang terbaik dari mereka. Jadi selama ini kan saya suka a priori sama orang ya Pak, suka berpikir negatif. Tapi semakin berlanjut waktu, bertambah pengetahuan, semakin diperbaharui akal budi bahwa ternyata setiap orang itu ada sisi baiknya. Nah, saya harus mempercayai orang, dalam diri orang-orang, mempercayai yang terbaik dalam diri orang-orang, sehingga dia pun akan menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Demikian Pak. Jadi sebagaimana pikiran kita akan dia, jika kita berpikir baik tentang dia, maka dia pun akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari dirinya. Karena saya memikirkan yang baik tentang dia. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, pemaparannya. Pak Robi ya. Robi, ada Pak Robi. Coba buka mainnya Pak sama itunya. Kameranya, Pak Robi. Selamat Pak Robi. Karena kita perlu berinteraksi satu dengan yang lain. Ya. Sebelum Pak Robi, ya suatu gea bisa Bapak dulu Pak. Iya, baik Pak. Yang saya dapati bahwa membangun hubungan mic-nya ya baik, membangun hubungan baik kepada orang lain itu butuh karakter yang kuat Pak, yang harus dilatih terus-menerus setiap hari. Jadi kekuatan hubungan itu diawali dari sikap hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus dan sikap hati yang telah dibentuk melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi baik orang yang senang dengan kita maupun dengan orang yang tidak senang dengan kita, tapi yang jelas lingkungan itu membentuk kita. Nah, kita ada sekarang ini itu dari hasil pembentukan yang kita terima. Nah, jadi untuk kita memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang lain, itu bisa kita capai dari kesediaannya kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Nah, banyak orang memulai hubungan dengan baik
tetapi tidak semua orang yang mengakhirinya tidak baik. Jadi yang lebih penting itu sekarang bagaimana memulai hubungan itu dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Begitu. Kenapa? Karena setiap hubungan itu pasti mengalami ujian. Nah, setiap hubungan baik yang kita bangun kepada saudara-saudara kita pasti mengalami ujian hubungan namanya. Nah, kita bisa dikecewakan, bisa kita dihakimi, bisa kita diperlakukan dengan tidak adil, ya. Apalagi kalau itu orang-orang dekat kita. Tetapi hubungan kita baik apa tidak, itu tergantung dari respon kita juga. Nah, respon kita itulah suatu yang tadi kita baca tadi, apa kata Bapak garis bawahi mana Pak yang kita pembacaan tadi, supaya mengerucut sedikit, kan tadi kita baca sama-sama tadi. Mana Bapak kira-kira yang Bapak kaitkan dengan diri Bapak? Silakan Pak. saya lebih tertarik Pak, apa tadi membangun hubungan baik itu bagaimana seperti tangga berjalan ya Pak. Iya, jadi tangga berjalan itu di situ kan dikatakan bagaimana kita bisa memotivasi orang, bagaimana juga kita sehingga dia terangkat, dan bagaimana juga kalau kita egois kita bisa menjatuhkan orang, gitu. Nah, jadi itu tadi bagaimana kita mengangkat orang itu, kita berbicara mengenai kekuatan hubungan. Nah, kita tidak akan pernah mampu mengangkat orang lain sebelum kita mengambil bagian kita dulu. Mengambil bagian kita untuk membangun hubungan dengan orang lain, dan kekuatan hubungan itu menentukan kualitas diri kita yang sebenarnya. Nah, kedua, hubungan itu bisa langgeng, hubungan baik itu bisa langgeng jika ada kemurnian di dalam kita dan kita bisa memahami orang lain itu. Jadi kekuatan dari dalam dan kekuatan juga dari luar. Itu yang saya dapatin, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau saya tangkap dari Bapak punya penjelasan, Bapak berbicara tentang motivasi, Pak ya. Iya. Ya, kalau kita motivasinya memang mau membangun orang, ya itu akan terjadi. Jadi kembali kepada pribadi kita, apakah memang kita mau orang lain maju melalui kita. Kan ada dua gambaran Pak, ini sedikit saya tambahkan. Orang kayak gaya berenang, ada gaya kata. Gaya kata itu disingkirkan semua di kiri kanannya, ya gaya kata berenang, dan di belakangnya ditunjang semua. Penting orang lain sakit atau enggak itu enggak peduli, yang penting gua naik kan gitu ya, kata begitu. Maju. Kan katakan begitu berenang Pak, ya kan, yang kiri kanan dia singkirin, dia dorong, yang di belakang dia tunjang kan gitu Pak. Orang sakit nggak peduli, kan itu kayak kata kira gitu. Nah, mantap juga ilustrasi ini ya Pak. Iya, itu saya perhatikan kata berenang begitu Pak. Perhatikan, saya orang desa Pak, saya perhatikan kata berenang di belakangnya dia tendang, ya kan, sampingnya dia kayu ke pinggir kan, yang penting gua di atas kan gitu. Oke Pak Robert, silakan Pak Robert tadi kan. Lanjut Pak. Izin mau tanya dulu Pak. Kalau tadi satu kata berenang menyingkirkan yang lain, dia maju kan Pak, dia naik. Lalu yang apa kalau yang benarnya Pak? Binatang apa Pak yang seharusnya bisa kita teladanin? Kalau tadi kan kata negatif lah itu ya. Tapi kalau yang positifnya berapa Pak? Ilustrasinya apa Pak? Berenang seperti apa? Semut itu Pak, kalau ada berkat dia panggil orang lain, ayo gotong royong kita angkat ini ini katanya kan, istilahnya berkat ini. Dia nggak ada istilahnya untuk saya aja nggak, tapi dia undang orang lain, sampai orang lain pun juga datang menggotong berkatnya itu Pak. Maka kita memang perlu belajar kepada semut Pak. Ya kan, cara semut itu, perhatikan kalau ada berkat aja, itu dia cari orang lain untuk sama-sama untuk berkat ini kita bawa sama-sama. Ayo kita nikmati sama-sama, itu semut Pak. Ya, oke, Pak Tarigan, silakan Pak Robert. Saya sama dengan Ibu Ria tadi,
mempercayai yang terbaik dalam diri orang biasanya menghasilkan yang terbaik dari mereka. Jadi saya berusaha melihat positif dalam diri masing-masing orang, ya. Coba ada tipe orang melihat yang negatif saja gitu ya dalam diri orang. Tapi saya nggak demikian. Saya mau melihat yang positifnya, yang baik, sehingga menghasilkan yang terbaik juga dalam diri mereka. Ya, jadi itu yang saya garis bawahi, Pak. Ya, memang itu sangat baik, Pak. Orang bisa bertumbuh ketika orang punya sikap seperti itu. Jangan begini. Misalnya ada lampu lilin, dia matikan lilin orang lain supaya dia yang hidup, Pak. Ini susah juga, ya kan, lilinnya supaya dia yang bercahaya, yang lain tuh nggak kelihatan gitu, dimati-matikan lilin orang lain kan gitu. Nah, itu juga satu sikap yang tak baik. Nah, itu namanya dia ingin menonjol sendiri, Pak. Nah, tapi kita yang hadir pada malam hari ini, tujuan kita tidak mau menonjol sendiri. Nah, ini saya kasih tahu buat kita, kenapa kita dalam grup ini, kita tidak mau menonjol sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama maju, bersama-sama meningkat. Ini saya gambarkan sekolah karakter, yaitu karakter Kristus. Karena kita jadi berkat itu kalau kita menuju kepada karakter Kristus. Bagaimana tadi tentang hubungan yang baik, dan itu memang harus diusahakan, tidak bisa didiamkan begitu. Ada yang lain lagi mungkin saya kelupaan saya sebut namanya. Silakan buka mic-nya supaya nanti kita masuk kepada berikutnya. Baik Pak, saya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya menggarisbawahi bahwa semua orang mengalami atau dikecewakan oleh orang lain. Berbicara tentang kekecewaan adalah membuat seseorang itu mempunyai sifat yang dapat mengisolasikan diri dengan orang lain, membuat jurang pemisah. Banyak orang berpendapat bahwa kata lupa kacang akan kulitnya, artinya bahwa mata hati dengan mata pikiran adalah harus dapat bersinergi dengan baik. Kalau kita melihat dengan mata pikiran, kita akan menggunakan bahwa lupa kacang akan kulitnya, kita akan selalu berpikir kepada orang lain bahwa sudah banyak hal-hal yang kita perbuat yang baik pada dia, tetapi dia itu belum berbuat apa-apa terhadap diri kita. Kita kembali kepada perbuatan kita sebagai manusia. Kita senantiasa atau sering mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan yaitu hambanya. Jadi kita mempunyai satu prinsip, apabila kita merasa dikecewakan, maka kita harus selalu berpikiran yang positif atau positive thinking. Nah, kalaupun misalnya kita dikecewakan, tidak mengingat apa yang pernah kita lakukan yang baik terhadap dirinya, tetapi dia menjauhi kita, maka itu nanti akan menimbulkan satu kedendaman. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat, seperti yang dikatakan, dengan hujan 1 hari akan dapat menggantikan kemarau 7 tahun. Yang artinya bahwa perbuatan yang baik yang dia lakukan ke kita tentunya ada, itu yang kita ingat. Supaya hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan, bagaimanapun dia tidak mengingat kita, itu urusannya dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan lebih daripada itu kepada kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Seperti itu pelatihan pertama kita waktu itu, tapi Bapak ulangi lagi, luar biasa. Karena itu sangat penting. Maka kenapa perlu kita evaluasi? Tujuannya supaya kita
maju bersama, ya, meningkat bersama. Pak Irwan Setiawan ada di tempat nih, Pak Irwan? Ada brother, ada, siap. Buka videonya Pak, supaya lihat juga gantengnya gimana gitu. Cara Aduh, saya bingung nih sama Pak Surbakti, kangen sama saya terus dia. Sebenarnya nggak bisa sehari nggak lihat saya, dia maunya lihat saya terus. Ayo, silakan Pak, Bapak kita dulu. Dia bener ya gini ya, hidup ini kan kita serba terbatas ya. Kita hidup nggak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Sesungguhnya pada saat kita menolong orang, itu kita menolong diri sendiri. Ya, itu lebih firman Tuhan mengatakan terlebih diberkati daripada terlebih diberkati memberi daripada menerima. Kalau definisi saya, orang-orang yang berhasil pada saat dia bisa mencapai segala suatu prestasi sendiri itu belum berhasil, karena target khususnya kita orang percaya itu yaitu pada saat kita berbuah yang Tuhan tunjukkan gitu. Adakah buahnya, ya kan? Menghasilkan buah tidak kehidupan kita. Bicara buah kan nggak mungkin buah itu yang menikmati pohonnya. Buah itu yang menikmati pasti orang lain, gitu kan. Jadi pada saat kita bisa memberkati orang, membuat orang berhasil, dan baru kita itu disebut orang-orang yang berbuah. Dan orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang bisa disebut pemimpin yang berhasil itu adalah orang-orang yang bisa menciptakan pemimpin lain. Ya, intinya seperti itulah. Jadi kalau kita bisa mensupport orang, tadi saya tiba-tiba terlintas pikiran seperti ini ya. Misalnya ada Pak Sihar nih ya. Ini kan orang luar biasa, betul kan? Dia jago khotbah, nyanyinya hebat, ya. Tapi dia butuh satu orang yang hanya membuat dia sedikit saja, dia bisa menjadi orang besar. Misalnya gitu kan? Karena dia tidak tahu nih ada celah yang tidak bisa dia lihat, tapi orang bisa lihat. Nah, orang itu tidak punya karunia yang besar, tapi dia bisa melihat, mendongkel, membukakan pintu untuk Pak Sihar, katakanlah seperti itu, ya kan? Nah, tiba-tiba dengan pertolongan dia, Pak Sihar benar-benar potensinya tergali dan dia bisa berhasil dengan luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, seandainya Pak Sihar ini benar-benar dia berhasil jadi orang besar, siapa yang berhasil? Nah, iya kan? Otomatis orang yang membuat dia berhasil juga menjadi bagian dari keberhasilan itu sendiri. Karena Pak Sihar secara tidak sengaja dia menjadi berkat bagi orang lain. Berkat tangan siapa? Ya tangan yang membuat dia berhasil. Amin, Bapak. Dan itu kita belum bicara tentang Tuhan. Kalau Tuhan melihat setiap perbuatan manusia dan dia akan memberikan upah kepada siapa yang berbuat baik. Jadi saya pikir ya itu benar kata Pak Surbakti ya. Orang yang senang kayak binatang katak, yang senangnya ngedepak orang, tenang orang untuk dia maju sendiri. Itu orang yang kasihan, ini orang akan mengalami kesepian dalam hidupnya. Ya kan dia maju sendiri, orang lain ditinggalin di belakang. Begitu dia sampai ke puncak, wah sendiri aja kan temennya, ngapain saya sendiri katanya kan. Gak ada orang. Toh prestasi saya yang besar karena tanpa orang lain juga nggak ada artinya, betul nggak? Saya berlomba pertandingan, tiba-tiba saya jadi juara, tapi orang lain pergi semua, tinggal saya sendiri. Ngapain juara atas apa saya? Nggak ada prestasi yang saya raih selain untuk kebanggaan diri sendiri, betul kan? Nah, kita butuh pengakuan dari orang lain, betul kan? Ya intinya di situ Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Mantap Pak Irwan. Makanya orang-orang yang saya bawa ke Kingdom itu tujuannya supaya mereka belajar. Pak Sihar saya bawa ke Kingdom supaya belajar. Pak LP Damai saya bawa ke Kingdom supaya belajar. Ada orang-orang berpotensi saya lihat Pak Irwan. Makanya tujuan aja bagaimana supaya potensi mereka bisa dikembangkan. Ya, amin. Makanya saya bawa mereka ke Kingdom Family. Ya, walaupun saya ada komunitas khusus dengan mereka, saya dengan Pak Sihar ada hubungan khusus dengan mereka sebelum masuk ke Kingdom. Tapi tujuan saya supaya orang-orang yang saya bawa ini ke Kingdom Family, supaya potensi mereka itu bisa digunakan, bisa mereka tunjukkan bahwa mereka itu orang-orang memang penting gitu, yang bisa memberikan ke depan apa yang mereka bisa lakukan. Nah itu sebenarnya. Contoh nih Pak Sihar ini adalah master bahasa Inggris Pak Irwan. Biar iya. Ya, jadi kan orang nggak tahu gitu. Tapi saya tahu
Maka saya juga dekat-dekat dengan Bapak ini, kami saling belajar dan sebagainya. Nah, bukan saling sikut-menyikut, enggak, saling belajar, saling bagaimana supaya lebih intim lagi, kan gitu Pak sebenarnya. Nah, itulah tadi hubungan tadi gitu ya. Nah, mantap banget hal ini. Ada yang lain lagi mungkin tadi belum. Mungkin satu lagi Bang, satu lagi saya sedikit bersaksi ya, bersaksi gini. Silakan, Saya silakan. ini tipe orang yang selalu ingin bantu orang gitu loh ya. Jadi saya senang hobi saya itu bantu orang gitu. Intinya gitulah. Dan dari hal yang sepele-sepele mungkin itu hanya memperkenalkan, hanya memberi informasi atau apapun juga saya senang gitu. Nah, itu kebiasaan saya. Tapi memang bahkan sampai orang-orang di luar negeri pun kalau minta tolong urusan di luar negeri, kadang-kadang minta tolong karena saya banyak hubungan, karena saya banyak berhubungan dengan orang gitu. Nah, di sini saya merasakan manfaatnya. Jadi kemana-mana kita punya hubungan gitu loh, punya teman dan baik gitu. Nah, makanya dengan kita banyak menolong orang, sebenarnya itu untuk keuntungannya untuk diri kita sendiri. Makanya saya tuh sekarang nggak takut gitu loh. Saya pergi kemanapun juga, saya pasti ada teman dan bisa diterima gitu. Ya mungkin gini lah, contohnya Pak Subakti pernah saya kenalkan sama orang-orang di Australia kan, pembicara-pembicara. Ya, padahal nggak ketemu dengan saya kan. Tapi begitu Pak Subakti kenal, oh iya dari Pak Irwan, pasti responnya beda. Benar nggak Pak Subakti? Benar Pak. Mereka respect banget dengan saya. Padahal kita nggak dekat, tapi itu ada seperti apa ya, kayak semacam apa ya gitu. Saya nggak ngerti gitu. Karena mungkin hati chemistry ya, dari perasaan pancaran hati kita yang memang selalu ingin baik dengan orang bisa merasakan itu. Ya, jadi dia pun kayaknya baru ketemu sekali aja kok udah kayak saudara baik gitu. Nah, inilah jadi kelebihannya kalau kita memang baik sama orang, itu bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi saya tuh di mana-mana saudara saya banyak, teman-teman saya banyak gitu. Makasih. Ya, jadi benar Pak Irwan, memang kita nggak dekat karena Bapak di Tangerang, saya di Depok, tapi hati dekat Pak. Amin. Ini yang penting Pak. Jadi tempat bisa berjauhan, tapi hati dekat. Dekat di hati. Ini yang penting Pak. Jadi kita kan sudah terbangun hubungan mulai dari. Makanya saya panggil Pak Subakti ini abang saya ya. Terserah dia mengaku saya abang atau enggak, adik apa, makanya saya panggil abang ya kan. Karena buat saya Pak Subakti itu wajahnya penuh kemuliaan Bapak di surga. Ya. Ini ngomong-ngomong udah gak kangen lagi, saya tutup video saya ya. Oke, mantap. boleh Pak. Oke, yang lain yang mungkin tadi baik Pak, boleh saya bersaksi sedikit Pak? Boleh, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Bapak Ibu atas doanya, mulai dari keberangkatan, sungguh banyak rintangan menuju Sumatera, walaupun saya dimampukan oleh Tuhan dengan tunggal untuk driver, tapi saya mampu untuk pulang pergi. Pertama, saya menceritakan sedikit bahwa tentang indikasi penyakit keadaan tentang COVID. Saya ada pertanyaan besar. Pertanyaan besar yang saya alami dengan keluarga pada ketika itu, ada batuk pilek, itu saja, tidak ada sesak napas, tidak ada yang lain dan tidak ada yang lain. Tetapi di indikasi itu ada positif. Jadi saya sangat mengharapkan kepada kita semua, apabila ada penyakit batuk pilek, maka seyogianya kita harus rawat dengan begitu di dalam diri kita sendiri. Karena barangkali saya boleh mengatakan bahwa nama dari batuk pilek itu diindikatorkan menjadi COVID. Itu sudah saya buktikan. Tetapi dalam perjalanan ada 1-2 orang di antara kami sampai pulang tidak ada bukti bahwa kami mengalami seperti itu. Kami sehat-sehat saja. Nah, tetap kemudian pulang, ada juga 1 orang di antara kami dinyatakan, tetapi kami dalam keadaan kondisi fit. Sampai saat ini tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan, tetapi itu terserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah itu benar atau tidak? Nah, jadi jika ada terindikasi batuk pilek, semestinya kita harus rawat diri sendiri,
Sehingga nanti dalam dunia para medis akan memvonis itu adalah COVID. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, tetapi Tuhan itu maha kuasa. Semuanya bisa dilakukan. Yang tidak terpikir oleh manusia. Ya, kami boleh lolos, dan kami boleh lolos pergi dan lolos pulang. Itu yang menjadi kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah berkat semua doa-doa dari Bapak dan Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, tidak ada masalah sama sekali. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Seperdi. Ada yang lain? Kalau sudah nggak ada, kita lanjut kepada evaluasi dan langkah aksi. Ya, supaya masuk kepada berikutnya. Di sini lembaran terakhir kita, mana evaluasi dan langkah aksi. Nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10, ya kan? Tentang berkaitan dengan tadi hubungan baik itu. Ya, nilai ini ya 1 sampai 10. Kita langsung aja kepada Pak Siar langsung. Pak Siar, bagaimana Pak Siar? Dan ya, mic-nya buka Pak, mic-nya masih tutup itu. Yang maksudnya yang dibaca ya Pak? Yang di lembaran terakhir. Oh, lembaran terakhir. Bapak lembaran terakhir bisa lihat di sini. Oh iya Pak. Ya, di sini ada kata evaluasi dan langkah aksi. Baik Bapak. Nah, jadi ada nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Mengapa Anda menunjukkan dengan ini pada diri sendiri? Nah, baik Pak. Nilai yang saya pilih adalah nilai ya dalam angka 8 Pak. Oke, 8. Alasannya kenapa? Ya, saya memilih nilai itu pada diri saya sendiri. Saya sudah boleh mengoptimalkan ya bahwa ya mengevaluasi diri saya sendiri adalah sangat penting dan sudah saya lakukan ya untuk ya supaya lebih dapat mengintrospeksi diri saya sendiri dengan nilai yang akan saya terapkan kepada orang lain, dan saya akan memampukan sebagai seorang yang pendidik, saya harus menjadi seorang teladan ya bagi anak didik yang akan saya didik. Jadi saya harus bisa memberikan nilai maksimal tentang kualitas saya terhadap diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sekarang dengan pertanyaan yang sama kepada Barita Floriana. Silakan Barita. Buka mic-nya tutup. Saya menilai diri saya masih 6, Pak. Oke. 6. Alasannya? Kan masih susah melaksanakannya. Wah, 6 ya. Oke. Kita kadang gini, perjalanan hidup saya selalu berusaha menolong orang. Saya nggak boleh dengar orang susah, sampai anak saya bilang gini, udah hidupnya susah aja mau bantu-bantu orang melulu. Nah, itu anak saya tuh. Terus saya bilang gini, kan Tuhan sediakan apa yang kita perlu untuk nolong orang itu, ya udah kita kerjain aja gitu kan. Jadi, tapi di sisi lain ada aja yang iseng kan Pak. Ya manusia lah bicara di belakang bla 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 gitu. Nah, itu saya masih belum bisa mengabaikan yang seperti itu. Jadi nilai saya masih 6 kan? Oke. Ya, tentu ingin selalu bertumbuh kan? Pak Januari, silakan Pak Januari. Ya. Baik, karena ini tadi kan topik kita hubungan, ya. Jadi saya memberikan nilai 8. Oke. Kenapa? Alasannya. Yang pertama, saya tadi sudah memulai dari diri saya sendiri, baru kepada orang yang kucintai, kemudian kepada jemaat yang kulayani. Jadi, terus-menerus kita melakukan hubungan yang baik, dan tentu dimulai daripada sikap kita yang mestinya menjadi teladan buat mereka. Itulah yang mendasar dan yang menjadi pedoman bagi orang yang ada di sekeliling kita, sehingga hubungan itu semakin menjadi-jadi.
atau dengan kata lain bertumbuh. Kira-kira begitu, Pak. Ya, mantap Pak. Nah, jadi Pak Yasoato Gea, silakan Pak Yasoato. Ya. Ya, kalau saya sih Pak, kalau saya mencoba mengevaluasi diri saya berikan angka nilai 7 Pak. Alasannya? Karena saya ini saya menyadari masih belum banyak waktu untuk memotivasi orang ya, masih banyak waktu yang masih belum saya pergunakan karena tanggung jawab, karena tugas yang menumpuk juga. Kedua, saya ini masih masih belum maksimal untuk jadi orang sabar. Oh. Iya. Iya, lebih baik jujur saja, Pak. Ya. Mungkin saya tidak mudah melukai orang, tapi saya sasaran jadi tertekan. Saya tidak mudah melukai orang, Pak. Saya tidak mudah ngata-ngatain orang, tapi lebih cenderung tertekan sendiri karena gimana ya? Lama di Jawa, orang di Jawa Tengah. Jadi daripada melukai orang yang sudah tahan nikmati saja. Lukai diri sendiri, kalau nggak sanggup melukai orang lain, lukai diri sendiri ya. Iya, kira-kira begitu Pak. Korban. Kalau Ibu Ria gimana? Lanjut. Oh iya Pak. Ya, silakan Ibu Ria. Ya, saya masalah nih. Ada kenakalan saya Pak. Kalau nggak pakai headset bisa nggak? Mungkin lebih jelas. Udah saya langsung. Udah. Saya beri nilai buat diri sendiri Pak. Soalnya saya udah akrab dengan orang baru. Tapi kelemahan saya adalah suka mungkin kelemahan kali ya. Kita akrab, maksudnya kita cepat beradaptasi dengan orang, tapi kita juga perlu waspada. Demikian Pak, saya 8 Pak ya. 8 ya, oke, mantap. Oke, lanjut kepada ini Olga Mauk, ini tutup mic dan kamera nih. Olga Mauk masih ada nih. Oke, silakan Ibu Olga Mauk. Dan nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10 berkaitan dengan hubungan tadi. Dan mengapa Anda memberikan penilaian ini pada diri sendiri? Silakan Olga Mauk, buka mic-nya. Ya. Shalom. Salam. Saya minta maaf, saya ini baru masuk karena tadi masih ikut dengan pemuda youth. Kemudian pas saya tinggalkan, saya matikan laptop, kemudian kami pulang tadi di jalan. Ya baru sampai di rumah, jadi saya baru buka gitu. Jadi apa materinya saya tadi tidak dengar, masuk sini dengan untuk menilai diri gitu ya. Sebentar Ibu Uga, ini materinya tentang hubungan, bagaimana tentang hubungan ini. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi sikap-sikap apa yang kita bisa buat supaya hubungan lebih baik, dan dalam pengalaman hidup kita, Ibu, nilai apa, nilai seberapa yang Ibu sudah bisa lihat diri sendiri, dan kenapa Ibu menilai seperti itu aja saya kira. Silakan. Oke. Saya akan menilai diri saya sendiri, semoga saja benar ya, karena biasanya menilai itu orang lain terhadap diri saya. Baik, saya menilai bahwa saya untuk hubungan baik dengan setiap orang, tapi terkadang ada hal-hal yang di dalam di hati saya sendiri dan orang tidak yang tahu saya sendiri, tapi itu menghambat hubungan saya, menghambat hati saya untuk menjadi yang lebih baik. Karena apa? Karena bekerja dengan berkawan dengan tidak tulus dan hasilnya juga tidak maksimal.
Jadi saya menilai untuk diri saya sendiri nilainya ya 8 aja deh ya. Oke, mantap ya. Terima kasih. Kasih Ibu Nur Matondang. Ada di tempat nih. Mic-nya buka, video buka. Silakan Ibu Nur Matondang, Barat. Belum nilainya 100 deh. Nilai ini masalah evaluasi dan langkah aksi. Seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Mengapa Anda memberikan penilaian ini pada diri sendiri seperti itu? Dan silakan Ibu Nur Matondang berkaitan dengan hubungan baik tadi. Kesempatan yang diberikan, saya menilai diri saya 8. Karena kenapa saya menilai 8? Karena pada dasarnya saya sadar bahwa kita sebagai makhluk manusia, makhluk hidup itu memiliki kodrat sosial. Jadi kesadaran itu bagi saya menjadi modal dasar bagaimana saya harus menjalin hubungan agar baik. Dan nyatanya memang kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ke seluruh penjuru bumi yang saya jumpai, saya melihat teman-teman tuh welcome gitu. Jadi saya merasa nyaman berada di tengah-tengah mereka dimanapun kami berada gitu. Nah, dengan demikian membuat saya juga nyaman karena dari dasar pemahaman diri saya bahwa makhluk hidup itu sifatnya sosial, beranjak dari situ maka saya menempatkan diri saya untuk bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun. Saya berusaha untuk sabar, saya berusaha untuk tidak sakit hati ketika seseorang pun harus bersikap seketika membuat diri saya kecewa, tapi saya berusaha untuk mengabaikan gitu. Artinya bukan mengabaikan dalam arti kata bahasa populer cuek ya, bukan. Tapi itu saya jadikan introspeksi pada diri saya, sehingga hubungan itu tidak cacat. Itu yang saya arah selama ini. Sekian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada yang terlewatkan mungkin? Apa Pak? Ada yang lain mungkin terlewatkan yang belum dapat giliran? Oh. Ya, silakan. Baik. Karena kita sudah jam 8.18, karena lagi kita akan tutup, baru nanti kita ada bincang-bincang. Karena nih saya katakan grup kita ini, saya beritahu kita memang life changing, tapi pengajaran beyond success. Dan dalam tujuannya bagaimana kelompok tumbuh bersama. Ya, ini kita kelompok tumbuh bersama. Jadi bukan tumbuh seorang diri. Ya, kalau tubuh ini kalau hanya kepala sendiri yang besar, ini aneh juga kan gitu. Jadi ini kelompok tumbuh bersama. Nah, kalau antara kita nanti ada perlu misalnya diselesaikan, kita bisa menjadi one pakai, memberikan solusi, ya sehingga orang lain pun bisa bertumbuh. Nah, jadi kita bisa tahu hambatannya di mana, kira-kira begitu ya. Jadi memang selama ini saya belum kasih tahu tujuannya. Kita adalah kelompok tumbuh bersama menuju kepada karakter Kristus. Ya, karakter Kristus yang kelihatan, bukan kita yang nonjol, tapi Kristus yang menonjol melalui kita terlihat. Nah, sehingga kita hidup bukan batu sandungan, ya, tapi menjadi berkat. Orang lihat, orang tertarik karena ada nilai-nilai karakter Kristus dalam diri kita. Nah, ini yang sangat penting. Nah, ini perlu mungkin nanti saya ketik lagi supaya terus-menerus kita ingatkan ini, kemana arahnya ini adalah kita menuju pada karakter Kristus, maka perlu tumbuh bersama. Itu kira-kira gambarannya. Nah, dan juga setiap hari Kamis juga life changing, tapi belajar bagaimana kita berkhotbah dengan metode Langham. Ini Pak Robert ini
pakaran nanti. Nah, maka diharapkan juga bahwa yang kita ada di Senin ini, kita juga bisa tergabung belajar bagaimana nanti khotbah, bagaimana mempersiapkan materi khotbah, dan makin hari semakin baik gitu ya. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak ada istilahnya hanya duduk sebagai pendengar, tapi kita semua bisa bertumbuh bersama sesuai dengan bagian-bagian Tuhan percayakan. Pasti kita bisa menjadi pengkhotbah walaupun bukan KKR, tapi kelompok 2-3 orang kita bisa khotbah, itu menjadi hal luar biasa. Nah, jadi untuk Kamis itu memang kita berikan kepercayaan sama-sama, yaitu Pak Robert menjadi guru kita nanti ya. Nah, ini pengumuman juga buat kita, karena tujuan kita begitu, karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita tidak mau hanya nonjol sendiri, tapi tumbuh bersama. Nah, ini yang kita perlu penting ya. Nah, oke, ada lagi yang mungkin terlewatkan. Kalau sudah semua, ini Inarido gimana nih Inarido? Inarido, ada tempat? Tali juga belum, Tali. Tali baru masuk dia nggak ikutin tadi, dia baru masuk. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Pak Irwan sekali lagi, ini wajahnya perlu ditampakkan juga Pak Irwan ini. Pak Irwan silakan. Pak Irwan sama Inarido ini harus tunjukkan pesonamu. Wish. Gimana Bang? Ini. Untuk apa nih Bang? Untuk apa nih Bang? Wajahnya munculkan lagi. Ini evaluasi langkah aksi. Nilai seberapa baik Anda menunjukkan kualitas ini dalam hidup Anda pada skala 1 sampai 10. Wish itu tuh. Take me out. Silakan wajahnya lagi muncul. Masalah apa nih, Bang? Masalah apa, Bang? Dan bisa menilai diri sendiri dari angka 1 sampai 10, dan ini saya panggil adik lah ya supaya klop langsung ya. Buat penilaian diri sendiri, nilai berapa dan mengapa Pak Irwan menilai seperti itu. Nah, silakan. Saya sebenarnya paling takut menilai diri sendiri ya. Nah, kalau nilainya ketinggian narsis, ya kan? Kalau kerendahannya minder, bingung juga. Sebenarnya orang lain yang lebih tepat menilai lah, tapi gimana ya? Jadi alasan. Mungkin ya lumayan saja lah, 7 lah gitulah ya, jangan banyak. Kenapa 7 ya? Sebagai manusia kita nggak sempurna ya, kita banyak kekurangan, iya kan? Kita juga penuh keterbatasan, tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan berharap untuk bisa menjadi lebih baik lagi lah setiap saat, ya. Dan itu perlu waktu, dan perlu tekad, komitmen juga, sebab apa kita sekarang, keadaan kita itu hasil dari yang lalu, betul kan? Kebiasaan-kebiasaan, pilihan-pilihan, tindakan-tindakan kita yang lalu gitu. Nah, jadi kalau kita besok masa depan kita mau jadi lebih baik, ya dari sekarang berusaha untuk bisa memilih hal-hal yang baik gitu kan, memilih pilihan-pilihan yang terbaik dan berusaha melakukan. Sebab kita ini kan dikenal kan dengan karakternya, manusia itu dikenal karena karakternya. Karakter itu adalah terbentuk dari tindakan-tindakan, pilihan, perbuatan-perbuatan kita yang kita ulang-ulang gitu kan. Makanya perbuatan baik itu, saya seringkali gini ya, ilustrasikan, kalau kita mau berbuat baik itu perlu tenaga dan usaha, itu aja. Tapi kalau mau melakukan yang jelek nggak perlu pakai tenaga, bisa gitu kan, nggak perlu pakai usaha, bisa. Saya dengan ngomong aja, Pak Surbakti kamu tuh orang brengsek, ya jadi kan, pecah ya kan, kasarnya gitu kan. Tapi kalau saya mau menarik hati Pak Surbakti untuk menjadi dekat, itu perlu usaha, betul nggak? Saya perlu meyakinkan Pak Surbakti bahwa saya mengasihi Pak Surbakti, dan itu perlu diuji. Pak Surbakti nggak mungkin hari ini saya bilang, Pak Surbakti saya mengasihi Pak Surbakti, woi tunggu dulu, gua lihat dulu setahun lu gimana sama gua, ya kan? Gua lihat dulu gitu kan. Lu suka bawain makanan nggak sama gua nasi Padang? Nah kalau lu bawain makanan untuk gua lapar, lu gua percaya. Jadi sesuatu tindakan yang baik itu nggak mudah, perlu tuh usaha dan komitmen. Tapi kalau untuk yang jelek, gampang aja gitu kan, dengan satu kata bisa rusak. Nah, ini yang saya kali ilustrasikan, kalau kita mau punya
taman yang bagus, kita harus rawat, cabutin rumputnya, ya kan, kita hiasi, guntingin. Tapi kalau untuk merusak, nggak usah, diemin aja rusak sendiri, betul nggak? Jadi ilustrasi sesuatu yang baik itu butuh komitmen, butuh usaha, dan butuh tekad. Jadi kalau mau saudara kehidupannya ke depan lebih baik, ya harus berkomitmen, tekad, dan coba melakukan walaupun sulit. Kalau saudara sudah melakukan sekali, bisa 2 kali, 3 kali, akhirnya berulang-ulang jadi karakter. Nah, itulah yang akan jadi masa depan kita. Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih banyak ini. Ada beberapa nih. Tadi Pak Januari sudah pada poin ini, Pak. Udah ya, Pak Perdosi. Ada Ibu Inarido. Sudah. Udah? Siapa yang belum? Ibu Ibu Inarido. Inarido sinyalnya kurang bagus, Pak Robert. Kurang bagus ya. Ya. Oke, Pak Perdosi gimana, Perdosi? Pak Pardosi belum. Perdosi dulu, Perdosi. Silakan buka mic dan buka videonya juga, Pak. Ya, puji Tuhan. Saya menilai saya sendiri nilai 8 lah ya. Kenapa saya nilai 8? Karena jujur saja, saya masih suka memilih-milih orang. Apakah memang dia ini positif atau negatif. Jadi setiap perkataan atau perbuatan ini bagaimana. Jadi saya masih memilih-milih orang. Jadi apakah dia positif atau negatif pemikiran itu, Pak. Walaupun memang hasilnya adalah berbeda. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, saya masih suka memang kurang sabar atau katakanlah emosi ya. Nah ini adalah suatu kekurangan saya juga dalam hal ini. Jadi saya berdoa supaya setiap kedua alasan ini kepada Tuhan ya memang supaya saya diberi kekuatan sehingga nilainya ini semakin baik. Dan walaupun memang secara pribadi memang kalau tidak dilatih memang atau tidak dilakukan sulit juga. Jadi dengan pembelajaran hari ini tentang hubungan dengan baik ini ya, saya belajar lebih sungguh-sungguh sehingga nilai apa tadi saya sampaikan itu atau negatif kepada orang lain dan suka emosi itu akan nanti juga tidak lagi terlakukan atau paling tidak sangat berkurang. Seperti itu aja Pak yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih Pak. Saya yakin memang guru bisa. Oke, gimana Pak? Pak Syar? Saya yakin sama Lai Perdosi. Pak Syar bicara apa tadi Pak? Saya yakin sama Lai Perdosi bisa melakukannya dengan baik. Amin Pak. Terima kasih Pak Syar, doainnya Pak, doain aja Pak supaya lebih mantap lagi Pak. Terima kasih Pak Syar. Oke. Jadi hari ini sebelum kita tutup, mungkin Pak Talim ada sepatah dua kata bicara Pak Talim. Pak Talim. Oke, kalau Pak Talim gimana? Buka videonya Pak, kalau mau ada sepatah dua kata. Silakan Pak. Videonya juga bisa wajahnya tampilkan supaya teman-teman bisa lihat. Ya, maaf Pak, yang poin berikut pertanyaan ya kira-kira siapa yang Anda kenal itu nggak sampai belum ke sana Pak? Belum sampai ke sana. Masih bisa kita lanjut nih kalau kira-kira. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini sangat menarik sekali. Ya. Langsung kepada poin siapa yang Anda kenal yang mencontohkan kualitas ini, apa yang paling Anda kagumi tentang orang itu. Nah ini, ini penting banget nih. Ini boleh Pak, Pak Robert dulu deh, Pak Robert dulu. Baik Pak. Pak Robert tarikan dulu. Silakan Pak Robert. Ada teman saya orang Jerman, namanya Pak Traugott Bucher. Kami dulu lama sama-sama di Batu Malam
Saya lihat dia orangnya bagus sekali dalam menjaga hubungan dengan banyak orang gitu ya. Sampai dia akhirnya terpilih menjadi ketua WEC internasional pernah. Jadi dia menjadi contoh lah bagi saya. Sekarang dia di Indonesia sebagai salah satu yang mengadakan member care. Jadi cocok dengan apanya ya, member care itu memperdulikan orang, menolong orang, termasuk dalam memperhatikan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi beliaulah menjadi contoh bagi saya. Terima kasih Pak Surbakti. Terima kasih banyak Pak Robert. Sekarang masuk pada Pak Arfan ya. Silakan Pak Arfan. Buka mic-nya Pak. Ya, makasih. Ya, saya tetap pada posisi itu Pak. Saya yang ke-8 itu. Bukan, yang ini ada gini Pak. Ada pertanyaan lanjutan Pak. Siapa yang Anda kenal yang mencontohkan kualitas ini? Apa yang paling Anda kagumi tentang orang itu? Nah, kita lanjut kepada itu pertanyaannya Pak. Iya. Ya, mungkin itu adalah orang terdekat dalam keluarga. Dan bisa itu juga saya temui teman rekan kerja di kantor, karena saya bekerja juga di sekuler. Jadi tindakan saya adalah, langkah saya adalah bertindak, tidak berdiam, bertindak. Misalnya pada kesempatan yang terbaik itu adalah terbuka, menyampaikan walaupun itu juga adalah tentang perasaan saya, tapi juga saya pegang itu bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Kemudian saya pikir ini sangat menolong. Setelah itu connect, tindakan berikutnya adalah saling mendoakan. Jadi, nah gini Pak, yang pertanyaan, apa yang paling Anda kagumi teman Bapak yang di kantor itu? Dari sifatnya, dari apanya? Oh ini Bapak kagum lah dari apa kira-kira Pak? Iya. Ya, puji Tuhan saya juga diberkati ya, bahwa banyak orang yang menjadi saluran berkat, artinya juga mereka memberi perhatian misalnya ya. Dan saya pikir saya juga harus proses belajar dengan orang-orang yang sudah mau meninggalkan dari pola yang membuat hubungan retak tadi itu ya, untuk harus bangkit. Saya diberkati dengan ini sebuah statement tangga berjalan tadi Pak. Ya. Jadi itu Pak yang saya coba tangkap dari diskusi kita malam ini. Saya juga menyimak apa yang disampaikan teman-teman, Bapak Ibu para hamba Tuhan, bagaimana juga memperbaiki hubungan ini dan melihat orang-orang yang menjadi menjadi figur. Tetapi dalam ending kehidupan saya diberkati bahwa kita menuju adalah perbaikan, menuju untuk seturut atau menuju pada karakter Kristus sebagai Sang Gembala yang baik bagi kita pribadi.
dan itu akan menjadi pedoman kita di dalam berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial. Ya, itu Pak yang saya tangkap, Pak. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sebelum saya lempar ke orang lain, saya sendiri menyampaikan buat kita, saya mengenal seseorang pertama yaitu hamba Tuhan senior yang saya bisa kerjasama dengan baik, yaitu namanya Adam Hinks. Ya, apa yang saya lihat dari cara hidupnya? Pertama, dia tidak terpancing dengan ada isu-isu. Ya, isu-isu tentu isu-isu negatif. Dia tampung, tapi dia tidak buat itu menjadi isu yang benar. Tapi dia juga mendeteksi benar nggak isu ini atau hoax. Yang kedua, saya lihat kesabarannya. Dia cukup sabar. Dan yang ketiga, yang membuat saya kagum melihat dia juga, perhatiannya. Ya, perhatiannya, dia berbelas kasihan kepada orang yang patut dibelas kasihani. Nah, makanya sampai hari ini hubungan tetap baik, walaupun dia tinggal di negara seberang, Singapura, tapi hubungan saya dengan dia tetap baik. Dan sekarang ada lagi orang kedua, namanya Arthur Puak. Itu pun juga saya lihat dari sisi kesabarannya, sisi pengertiannya kepada firman Tuhan, dan sampai sekarang juga hubungan tetap baik. Jadi seminggu sekali kita ada Zoom bersama. Nah, itu yang saya lihat bagaimana orang tersebut membuat saya kagum. Ya, karena ada contoh kualitas hidup yang dia sampaikan. Ya, oke, sekarang saya berikan kepada Ibu Barita Floriana dengan pertanyaan yang sama. Silakan, Ibu. Ya. Siapa yang Anda kenal mencontohkan kualitas tadi dan apa yang paling Anda kagumi dari orang itu? Silakan, Bu. Contoh saya ya ayah saya, Pak. Ya. Karena dia selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Dia pergi di usia 82 tahun, sampai setua itu semua keluarga menghormati beliau karena selalu berusaha untuk bikin baik. Ada juga ajaran dia buat kita anak-anaknya, kalau bergaul dengan orang itu harus langsung akrab supaya langsung tahu bahwa ini teman baik atau teman baik tanda kutip. Jadi kalau udah akrab kan langsung tahu aslinya. Kalau memang baik bisa jalan terus. Kalau ternyata orang itu berbeda, ya lebih baik minggir sekalian. Nah, itu ajaran dari ayah saya. Dan kami mendapat warisan dari papi, persahabatannya di masa tahun 60-an. Dia sekolah di Jerman. Dia bersahabat dengan induk semangnya itu, keluarga Jerman. Sampai sekarang kami bersahabat. Jadi anak-anak dari Oma itu ada satu yang tinggal di Barcelona, dan anak-anaknya juga anak-anak. Jadi cucunya Oma yang punya rumah tempat papi saya tinggal dulu juga udah jadi sahabat kami juga. Jadi kalau kami ke Barcelona, kami bisa tinggal di rumah mereka. Kalau kami ke München, kami juga bisa tinggal di rumah mereka juga. Itu sampai sekarang salah satu warisan yang papi tinggalkan gitu buat kami anak-anaknya. Jadi dia selalu mengajarkan begitu. Kalau kamu mau bergaul dengan orang, langsung akrab. Jadi bisa tahu apakah dia teman baik atau kamu harus jauh sekalian gitu. Itu, dan selalu berusaha berbuat baik. Dia selalu mengatakan itu hampir setiap hari.
berlomba-lombalah berbuat baik. Itu nasihat dari ayah saya yang saya ingat. Dia emang contoh buat saya pribadi, karena mungkin karena saya anak sulung ya. Jadi dia benar-benar guru buat saya. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, mantap Ibu Barita, terima kasih atas sharingnya. Oke, silakan Pak Syafruddin. Baik Pak, terima kasih. Seorang figur yang merupakan contoh bagi saya adalah Bapak ya nomor 1 di Indonesia pada periode ini, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Ya, seumur saya Pak, baru kali pertama saya bersalaman dengan Presiden. Ya. Jadi saya melihat figur daripada Bapak Presiden Jokowi ini adalah tidak gampang tersinggung, tetapi tersanjung. Saya melihat juga dari perkembangan di berbagai suku di negara di negara kita, negara Indonesia ini, kurang lebih kalau tidak salah sekitar 373 pulau, tetapi sangat memikirkan semua perkembangan di setiap pelosok. Jadi tidak ada pandang bulu. Adapun provokasi yang timbul atau ada beberapa hal yang dapat ingin menyakiti hatinya, tetapi selalu ya good smile, face-nya tidak berubah begitu Pak. Ya, jadi artinya banyak masalah pun yang dihadapi, tetapi seperti ya biasa saja begitu Pak. Saya sangat salut begitu. Terima kasih itu Pak. Oke, terima kasih. Saya serahkan sekarang kepada Pak Yanuari Mendropa. Silakan Pak Yanuari. Baik, mungkin dalam hal hidup saya ini siapa yang saya kagum Pak ya. Yang pertama ini menjadi prioritas bagi saya. Yang pertama orang tua saya. Kenapa? Karena tidak mungkin seperti ini saya kalau bukan orang tua saya. Amin, amin. Itu satu. Yang kedua, saya kagum dengan istri saya. Kenapa saya kagum dengan istri saya? Dia yang selalu mendampingi saya di saat saya susah, senang, sakit, sehat, dan segala macam. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi teladan yang baik, yang punya karakter Kristus. Itulah orang yang saya kagum. Terima kasih. Saya tidak bisa menyebut nama mereka karena banyak. Oke, mantap. Sekarang kepada Nur Pak Tali itu. Pak Nur Martondang dulu. Ya, silakan Bu Nur Martondang. Baik, Oga, silakan. Pak, terima kasih Pak. Sebagai anak, sudah sewajarnya yang menjadi figur adalah orang tua. Tetapi saya tidak mengabaikan di dalam perkembangan perjalanan hidup saya, ada beberapa yang saya lihat pun yang menjadi sosok yang bisa saya teladani gitu ya. Pak Sihar tadi bilang Pak Jokowi ya, karena sampai sempat salaman gitu ya. Tapi justru saya kagum dengan beliau, justru belum pernah salaman sama beliau. Pada presiden yang sebelumnya saya salaman terus, kecuali Pak Soekarno ya, dari SBY sampai Gus Dur semua saya ada kesempatan Soeharto apalagi, karena waktu zaman Soeharto saya waktu itu aktif menjadi anggota paduan suara RRI. Setiap kali ada tamu negara di istana, pasti paduan suara kami mengisi untuk cultural performance gitu, waktu dinner mereka kan kita nyanyi dengan lagu-lagu budaya, lagu-lagu daerah Indonesia gitu, dan lagu-lagu patriotik gitu ya. Jadi salaman sama mereka, tapi saya tidak begitu kagum. Yang saya kagumi justru Pak Jokowi gitu ya. Itu yang kedua setelah orang tua saya. Yang ketiga, saya sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, bertemu dengan
berbagai pimpinan gitu ya. Tapi satu pimpinan yang ini yang saya berkesan sekali. Kebetulan dia sukunya dari Ambon, dari Maluku, namanya Pak Dan Sahusilawane. Saya mengatakan kenapa saya kagum dengan beliau, almarhum, ini baru meninggal kemarin, beberapa minggu yang lalu. Saya melihat sosok dia itu sangat pertama sangat terbuka, ya, sangat terbuka, lalu menaruh perhatian kepada setiap orang, tidak terkecuali bawahan gitu. Jadi selalu positive thinking gitu. Apa yang ada pada kita selalu dihargainya gitu. Jadi kita sebagai lawan teman rasanya nyaman gitu ya, berhubungan dengan orang yang seperti itu. Jadi sifat keterbukaannya, sifat rendah hatinya, sifat berpikir positifnya. Jadi peluang-peluang apapun dia nggak pernah tutup kepada kita, walaupun kita seorang bawahan gitu, selalu dia berusaha untuk kita supaya maju gitu. Jadi inilah salah satu yang saya lihat, banyak pimpinan yang menjadi pimpinan saya selama saya bekerja 35 tahun sebagai abdi negara, satu-satunya itu yang saya berkesan gitu. Yang sebagai pimpinan ya, sebagai figur umum ya itu Pak Jokowi. Saya lihat karakternya bukan main, dia dikasih maki pun nggak terpancing emosinya gitu kan. Pribadinya luar biasa lah, saya kagum. Ya, terima kasih Ibu Nur. Terima kasih. Ibu Nur ini bisa keliling dunia karena nyanyi aja, luar biasa juga. Kesaksiannya karena nyanyi bisa keliling dunia. Ini juga luar biasa talentanya. Ya. Iya, luar biasa Pak. Tuhan talenta saya dengan suara yang apa adanya, saya bisa keliling dunia. Ya. Coba nyanyi Bu Nur biar kita bisa keliling dunia. Nanti Pak. Nah, sekarang kepada Yaswatu Gea, baru nanti Pak Irwan, baru Pak Tali, baru kita tutup. Ya. Jadi Yaswatu Gea dulu. Silakan Pak Yaswatu Gea. Ya, kalau saya sih Pak sangat dekat saja. Saya lebih mengagumi Bapak rohani saya, Pak Giri Samatimbang. Nah, beliaulah yang yang menghidupkan saya secara dalam kerohanian ya. Jadi dari dialah saya lahir baru, dari hidupnya juga waktu kami bersama-sama saya belajar menjadi orang yang berkarakter. Jadi kehidupannya sudah dia transfer pada saya sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan sampai hari ini. Itu saja Pak. Jadi itu figur saya yang saya kagumi. Oke, terima kasih. Sekarang kepada Pak Irwan, baru kepada Pak Tali. Ya. Tadi Pak Yasona tinggal di mana ya? Nanti kita nanti kita bicara itu sesudah tutup, nanti ada ngomong-ngomong Pak. Ya. Silakan dulu pada materi kita dulu Pak Irwan. Nah, nanti ada sudah tutup kita bisa komunikasi, bisa lebih kenal lagi Pak. Silakan Pak Irwan dulu. Iya. Sebenarnya gini Pak Surbakti, kalau ditanya siapa yang saya kagumi, saya agak sulit menjawab karena gini ya, buat saya tuh saya kagum semua ciptaan Tuhan, gitu loh. Masing-masing orang punya keunikan, ya. Jadi kalau saya boleh bersaksi bahwa bukan orang-orang yang hebat, yang berprestasi, yang berperilaku bagus, baik, itu yang memberkati hidup saya. Tapi orang-orang yang berperilaku aneh-aneh pun itu salah satu yang memberi kontribusi untuk saya bisa belajar tentang hidup, gitu. Ya kan? Jadi buat saya setiap pribadi menarik, gitu loh. Ya, jadi unik dan menarik, gitu loh. Jadi dengan kita mengagumi setiap orang dengan berbagai macam karakter latar belakang,
berarti kita tuh jauh mengagumi Tuhan pencipta kita gitu. Ya. Otomatis kalau ditanya yang paling kagumi siapa, ya Tuhan Yesus lah ya kan. Teladan hidupnya seperti itu. Ada duanya. Ada dua, iya. Jadi tapi tadi bilang Ibu Nur kagum tadi, Ibu Nur kagum tadi kalau nyanyinya. Waduh, bukan kagum-kagum lagi. Saya tuh kalau Bu Nur nyanyi hati saya adem. Kayak di dalam kulkas gitu kan. Mau dengar suaranya Ibu Nur dulu, Pak. Iya, makanya kalau gini ya, kalau kita hidup mau berbahagia di dunia, belajarlah mengagumi setiap orang gitu. Betul. Kita akan bahagia gitu. Tapi kalau kita mau ngidupin merasa di neraka, ya banyak musuh aja, gampang gitu kan. Di dalam rumah banyak musuh, berantem. Keluar rumah berantem, banyak musuh, ya itu. Itu kayak Pak Surakti ya. Oleh sebab itu saya masih tetap di sini karena saya mengagumi Pak Surbakti juga, ya kan. Nyata itu, bukti nyata itu. Iya, kalau nggak saya nggak ada di sini, Bu Nur. Betul kan, Pak Nur? Betul. Gitu. Sepakat Pak Irwan, sepakat itu. Oke Pak Irwan, terima kasih Pak. Nanti setelah terlilim, mungkin sesuai dengan permintaan Pak Irwan, mungkin nanti Ibu Nur mau nyanyi satu nyanyian, baru nanti Pak Robert tutup. Bagaimana Ibu Nur? Siap nggak Bu Nur? Mantap. Setuju. Hah? Saya simpan sekarang untuk besok pagi supaya Pak Irwan bangun besok pagi. Iya, besok pagi dia tugas. Iya, besok pagi dia udah. Boleh request nggak nih? Bu Nur, boleh request nggak? Boleh request nggak? Disimpan Bu. Artinya untuk besok lah, untuk sekarang ya diberikanlah kesempatan untuk permintaan. Setuju Pak. Malam ini saya rencana mau ngimpi keliling dunia, jadi sambil dinyanyiin Bu Nur, ya kan? Oke. Setuju Pak, setuju. Malam ini kita dengar suara Pak Irwan di PA Group Kingdom Family. Oke, nanti kita berikan juga buat Tailim dulu. Kalau sudah Tailim menyampaikan sesuatu, kalau Ibu Nur terbuka, ya kita berikan. Kalau memang mau simpan buat besok, berikan kepada Robert Tarigan. Silakan, yang Tailim. Tapi Pak Irwan mau nyawer nggak? Kalau nyawer ya saya mau. Siap. Mau nyawer apa? Gado-gado apa pecel Bu Nani? Bu Nini, saya besok saya pesenin dia kirim GoFood. Gini brother, ini saya menunggu udah beberapa bulan ini, kita udah masuk di KF, ya sudah saya gabung. Jadi saya pingin dengarnya lagu KF. Ada nggak yang sudah diciptakan lagu KF-nya? Sudah, tapi belum di launching nih. Udah ada yang buat orang full gospel, tapi saya juga belum dengar. Siapa vokalisnya? Kalau gitu Ya, nanti gini aja, kita tutup dulu, nanti baru kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, Ibu Tali. Silakan. Pak Tali Lim, silakan Pak Tali. Ya, tapi nampak semua, jangan hanya kepalanya dikit. Gitu ya. Ya, silakan. Oke. Kalau saya yang punya kualitas ini, saya ada satu teman ya gereja, pelayanan juga. Dia punya kualitas yang baik ya, sehingga banyak teman-teman kantor dia sering bercurhat sama dia juga. Artinya dia orang yang mudah bergaul, satu, kedua dia istilahnya nggak tahu ya, ada karismanya. Jadi orang itu bisa dengan gampang itu ngalir aja kalau mau datang konsultasi itu ke dia, gitu. Seperti sudah menjadi apa ya, orang kalau punya ketemu masalah akan datang ke dia, bercerita, dan pada saat mereka balik, ya mereka akan merasa lega, gitu. Pak Tali? Iya, itu aja. Itu aja, oke. Nanti sesudah Pak Robert Tarigan tutup, nanti kita masih ada bincang-bincang lagi, saya beri waktu supaya kita lebih dekat lagi. Silakan Pak Robert tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang baik yang kami terima pada
malam hari ini bagaimana kami boleh mempunyai hubungan yang baik, kalau dapat dengan semua orang. Karena itu menentukan hidup kami, menentukan juga dompet kami, seperti yang Pak Paulus Wiratno katakan, Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk hubungan kami di Kingdom Family ini, Tuhan. Tolong kami memperbaiki hubungan yang sudah rusak, supaya kami terus dapat berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami, mampukan kami Tuhan, melihat hal yang positif, mengucap syukur atas hal-hal yang positif yang dimiliki oleh setiap orang, kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, talenta-talenta yang mereka miliki. Dan kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bersama-sama maju dalam mengikut Tuhan, saling menguatkan, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelajaran yang sudah kami terima, tolonglah kami melakukannya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami, bawa kami lebih dekat kepadamu, lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengasihi-Mu, lebih melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.